Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai melakukan pengkajian untuk keluarga Bapak. Besok kami akan kembali lagi ke sini untuk melakukan pendidikan kesehatan. Besok hari terakhir kami ke sini. Kira-kira waktu luang Bapak dan Ibu serta adik-adik juga pukul berapa ya kira-kira? Sama kayak hari ini aja sih Mbak, soalnya bapaknya juga masih di rumah. Oh, berarti jam 7 pagi gitu ya Bu ya kami ke sini ya? Iya. Baik, kalau begitu kami permisi dulu ya Ibu ya. Besok kami akan ke sini pukul 7 pagi ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Permisi. Oh, ini Mbak yang kemarin ya? Iya, Iya, Ibu. silakan masuk Mbak. Oh iya, terima kasih. Permisi ya Ibu. Iya. Permisi, Bu. Iya Mbak, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Saya panggil Terima kasih, Bapak dulu ya. Iya Pak. Iya. Oh ya, sama anak-anak juga ya? Iya Ibu. Saya panggil dulu ya. Adik, kakak sini Dik. Iya Kak. Jangan nakal ya sama bapaknya ini. Oh, anaknya udah berapa tahun Ibu? Iya, ini umur 6 tahun. Yang ini umur 2 tahun. Oh, iya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini saya dan teman saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya imunisasi bagi anak. Waktu yang kami butuhkan kurang lebih 30 menit. Nanti di situ ibu atau bapak, mungkin adik-adik juga bisa bertanya apa yang kurang jelas, apa yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada kami supaya kami boleh menjelaskan lebih lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya Cindy. Nanti kami akan bagikan leaflet supaya bapak dan ibu, mungkin adik-adik juga bisa membaca sendiri materinya selagi teman saya menjelaskan ya. Nah, ini untuk leafletnya. Mungkin adik-adiknya mau juga. Nih. Bu, saya tidak siap. Mana kali ini? Baik, Bapak, Ibu, sebelum saya mengutarkan materinya lewat leaflet yang sudah Bapak, Ibu, dan adik-adik pegang. Nah, di sini saya punya satu video agar bisa sekiranya mungkin bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu sebelum saya mengutarkan materinya mengenai pentingnya imunisasi sejak dini pada anak-anak. Ini videonya, silakan tonton Bapak, Ibu. Masyarakat Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah imunisasi. Imunisasi adalah suatu proses pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang tersebut kebal terhadap penyakit. Banyak sekali fakta terkait imunisasi yang pastinya ingin diketahui oleh khalayak umum. Tetapi, perlu diingat bahwa informasi terkait vaksin masih banyak yang hoaks sehingga kita perlu mengetahui informasi yang terpercaya. Sebagian orang berpikir bahwa vaksin memiliki dampak buruk pada kesehatan. Namun faktanya, vaksin dapat menyelamatkan banyak anak dari penyakit. Seperti yang sudah disampaikan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa vaksin aman untuk digunakan. Semua vaksin yang digunakan untuk program imunisasi di Indonesia telah dinyatakan aman dan di bawah pengawasan WHO. Terkadang, ibu-ibu juga khawatir dengan efek pasca imunisasi. Benarkah imunisasi bisa menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, dan demam? Ada beberapa anak di bekas suntikannya menjadi merah, bengkak, nyeri, dan demam setelah imunisasi. Nah, hal ini adalah reaksi normal. Efek ini akan hilang dalam 2 hingga 3 hari dengan obat penurun panas. Nah, kalau dalam 3 hari tidak hilang, maka orang tua wajib untuk membawa anaknya ke dokter terdekat. Lalu, bagaimana dengan bayi yang sedang batuk dan pilek? Apakah bisa diimunisasi saat itu juga? Batuk pilek ringan tanpa demam boleh diimunisasi, kecuali bila bayi sangat rewel, maka imunisasi dapat ditunda 1 hingga 2 minggu kemudian. Internet menjadi sumber informasi yang paling mudah diakses oleh masyarakat awam. Ada yang berpendapat bahwa vaksin merupakan konspirasi untuk melemahkan negara kita, padahal negara-negara yang cakupan imunisasi lebih tinggi justru kekebalan lebih merata, lebih kuat, jarang terjadi wabah, angka kematian lebih rendah. Negara yang cakupan imunisasinya rendah justru kekebalan tidak merata, lebih mudah terjadi wabah, sakit berat, cacat, dan kematian. Yuk pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan haknya untuk imunisasi.
supaya tidak terjadi lagi berbagai penyebaran penyakit di sekitar kita. Nah, Bu, Bapak, sama Ade ya yang umur 6 tahun. Kan di sini leafletnya Ibu Bapak udah lihat ya, ibunya pentingnya imunisasi bagi anak. Nah, kenapa kami memilih untuk menjelaskan ini? Karena kami waktu kemarin ngelakuin pengkajiannya ya, kalau si anak D sama T itu kan nggak dapat imunisasi, cuman karena alasannya itu udah dapat hasil eksklusif ya. Dan sempat anak yang 6 tahun, anak kakaknya ini sempat dapat campak ya sebelumnya. Iya. Nah itu kenapa kami mau kasih pendidikan kesehatan tentang imunisasi Bu, kayak apa pengertian imunisasi, pentingnya, manfaatnya, juga kerugiannya kalau nggak dikasih imunisasi bagi anaknya. Nah yang pertama coba Bapak Ibu buka, ada pengertian imunisasi kan? Nah kalau pengertian imunisasi itu sendiri Bu, untuk anaknya buat kekebalan terhadap penyakit tertentu, itu bisa untuk penyakit menular atau nggak menular, biar kekebalan tubuh anaknya itu nggak gampang tertular sama penyakit-penyakit tertentu. Terus jenis imunisasinya juga ada banyak, kayak BCG, nah itu kayak bisa mencegah penyakit TBC. Terus ada imunisasi DPT juga Bu, kayak difteri, hepatitis tetanus, ada hepatitis B, dan polio, juga campak. Nah mungkin kalau kemarin kakaknya diimunisasi campak, kakaknya nggak apa, bisa nggak campak saatnya masih kecil Bu, itu risikonya rendah untuk kena campak. Kalau dikasih imunisasi sejak itu, dan waktu pemberian imunisasi ini Bu ada waktu-waktu tertentunya. Seperti contohnya di sini bisa Ibu Bapak lihat ada di halaman selanjutnya. Nah kalau dengan vaksin hepatitis B sendiri itu Bu, biasanya mulai dari 0 sampai 7 hari Pak. Dan BCG ada itunya di usia bayi di 1 bulan, polio 1-2 bulan, dan seterusnya. Nah yang sebenarnya kalau ada pada kasusnya Bapak Ibu ya, adiknya kan kena campak, seharusnya waktu 9 bulan dia dikasih imunisasi campak. Dan kedepannya juga nggak ada yang diminta-minta ya Bu, kan adik udah 6 tahun nggak dikasih imunisasi ya kan, bisa aja kayak penyakit ini kayak hepatitis, polio, DPT itu bisa kena ke adiknya nanti ke depannya. Lebih mudah terjangkit penyakit seperti itu. Iya lebih mudah karena nggak diberikan imunisasi. Iya. Nah dampaknya dampak tidak diberikan imunisasi itu juga ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat kan, kayak seperti tuberkulosis. Bapak Ibu udah tahu nggak penyakit tuberkulosis itu apa? Penyakit yang menular lewat droplet, lewat besi, lewat batuk yang menyerang paru-paru Bapak Ibu. Itu bisa, nanti itu bisa kena ke anak-anak kalau nggak diimunisasi gitu. Terus ada difteri. Nah ini difteri itu penyakit pernapasan juga, nanti kan sayang kalau anak-anaknya kedepannya kayak bisa lebih rentan kena itu kan Bu, kan Pak. Terus ada pertusis. Ini rata-rata penyakit menular campak juga Bu, yang baru saya lihat sama Ibu Dokter gitu. Ada tetanus, juga poliomyelitis. Itu karena semuanya itu didapat karena nggak ikuti imunisasi. Mungkin saat ini buat anak Ibu yang umur 6 tahun masih campak yang didapatkan, tapi kalau kedepannya kan Bapak Ibu juga nggak tahu juga, mengingat dia mempunyai adik kan Bu belum diimunisasi juga. Takutnya kedepannya bisa kena penyakit seperti ini. Dari penjelasan saya ada kira-kira ada pertanyaan Bapak? Imunisasinya di mana kalau saya mau imunisasi? Kan rumah Ibu kan dekat sekali dengan puskesmas. Nah mungkin Bapak Ibu bisa membawa adik-adik untuk melakukan imunisasi ke puskesmas terdekat. Setelah saya lihat kemarin jaraknya hanya 200 meter dari rumah Bapak Ibu ke puskesmas terdekatnya gitu. Jadi bisa dibawa ke sana untuk melakukan imunisasi. Tapi Mas sebelumnya apa Bapak sama Ibu sudah mempunyai jaminan kesehatan seperti BPJS atau PKN? Oh iya, nanti bisa diurus lewat kantor BPJS ya, biar imunisasinya biar nggak bayar, bisa nggak bayar kita. Jadi nanti ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah. Nama imunisasi ya.
Iya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, untuk itu kan kita udah selesai melakukan pendidikan kesehatan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi apakah Bapak Ibu sudah memahami benar mengenai imunisasi, mungkin kita nanti akan ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan dari apa yang kita sampaikan tadi, Bapak. Ya. Nah, Bu, Ibu, Bapak, jadi di sini saya mau bertanya ke Bapak Ibu ya mengenai kayak komentar saya tadi bilang mengenai materi yang sudah saya sampaikan, cuma mengukur saja gimana sampai mana Bapak Ibunya nangkep penjelasan saya begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, menurut Bapak Ibu pengertian imunisasi sendiri itu tentang manfaatnya buat siswa anak. Tadi kalau yang dari saya tangkap itu pengertian imunisasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu manfaatnya supaya kedepannya anak tidak tertular oleh penyakit yang tidak terkena penyakit yang menular dan menurunkan angka kematian. Ya benar ya Bapak, ya Ibu. Terus saya juga mau bertanya nih Bu, kira-kira jenis-jenis imunisasinya kalau Bapak Ibu tadi tangkap beberapa aja. Campak-campak itu Ada yang menggunakan campak, terus polio, Iya. ada hepatitis, ya hepatitis, BCG juga ya. Iya biasa dengar ya. Beberapa juga. Terus itu diberikannya berdasarkan umur dari anak-anak gitu. Nah, terus ada lagi yang mau saya tanyakan, kalau semisal nih kan ibu sama bapak anaknya nggak dikasih imunisasi, ya belum diberikan imunisasi, dampak yang terkena sama anak-anak apa sih ibu Yang bisa terkena dampak kemungkinan? campak itu yang kemarin anak saya kena itu. Iya, salah satunya terus ada beberapa. Ada bisa kena polio juga ya. iya polio juga. Terus hepatitis ya tadi. Hepatitis B lebih tepat. Oh, Pak. B. Hepatitis B. Terus Apa lagi ya? Yang paru-paru tadi. Iya, oh, penyakit tuberkulosis ya. Paru-paru tadi. Juga ada beberapa penyakit seperti difteri juga itu menyerang penyakit pernapasan. Ya. Jadi sampai sini menurut saya ibu sama bapak udah Cukup memahami mengenai materi yang kita sampaikan. Jadi saya dapat menyimpulkan dari pendidikan kesehatan ini bahwa imunisasi itu sangat penting diberikan kepada anak sejak usia dini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit menular, terjadinya angka kematian, karena imunisasi itu sangat penting membentuk kekebalan tubuh kepada anak-anak gitu. Jadi kayak seperti kemarin kan kakak mendapat sakit campak kan, nah itu bisa segera diberikan untuk anaknya supaya anaknya bisa terhindar dari penyakit itu, dan imunisasi lainnya juga bisa diberikan gitu ya Bapak ya. karena kalau menurut ibu karena ASI inklusif tadi itu tidak cukup untuk membentuk kekebalan tubuh anak, melainkan juga lewat imunisasi, nanti disuntik berupa vaksin agar kekebalan tubuhnya meningkat. Tapi tetap diberi ASI. Iya, Iya, ASI itu memang penting daripada harus beli susu formula, karena lebih baik karena kekebalan tubuh anak tidak hanya terbentuk melalui ASI, tapi juga harus diberikan vaksin ya Bapak Ibu. Nah, terus tadi juga yang sempat saya singgung Bapak Ibu buat jaminan kesehatannya, kalau bisa langsung diurus saja biar nanti bisa datang ke puskesmas, terus anak si kakak sama si adik bisa dapat imunisasi, bisa diberikan imunisasi. Nanti bikin ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin kurang jelas? Tidak ada Sudah ya. Terima kasih. Sampai sekian pendidikan kesehatan yang kami berikan. Mungkin ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Su. Ini mbak-mbaknya mau ngeteh-ngeteh dulu atau mau langsung pulang? Mau langsung pulang aja? Oh, langsung pulang aja. Bapak kan juga udah mau berangkat
Ya, saya antar yuk. Yuk antar dulu. Tunggu sini ya, jangan antar. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Ya, hati-hati ya. Adik, kan sekarang Bapak lagi ngurus surat-surat buat periksa ke puskesmas. Nah, nanti ada diimunisasi, disuntik-suntik gitu, dikasih vaksin. Nanti biar adik bisa sehat. Jangan nangis nanti ya waktu disuntik. Saya hello ke kamu. Apa sih?